Hadirin jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-131 ini kita akan bahas hikmah yang ke-60. Di hikmah ke-60 terdapat dalam kitab Al-Hikam nomor 43 baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. La saghiratan idza qabiluka adlahu. La saghiratan, tidaklah dosa itu kecil. Idza qabiluka, jikalau Allah menghadap dirimu, adlahu, dengan keadilannya. Wala kabiratan, dan tidak pula dosa itu besar. Idza wajihuka, jikalau Allah menghadapmu, fadlahu, dengan karunia-Nya. Insyaallah dari kosakata tersebut ya kita akan sama-sama mengetahui masih perihal betapa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rahmat yang sangat luar biasa, dan itu bisa dirasakan di dalam hidup ini. Di tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya. Contoh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa di dunia ini, perhatikan kiri kanan kita. Banyak orang yang membangkang, banyak pendosa, banyak yang bermaksiat, tapi Allah itu tidak langsung turunkan murkanya, tidak langsung Allah turunkan azabnya di dunia ini. Tunggu dulu nanti, jangan ya, kasih kesempatan. Nah, itu bukti Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah rahmatnya di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya rahmat tadi nanti akan berkaitan erat dengan dosa-dosa yang ada. Apakah dosa kecil itu ada? Apakah dosa besar itu ada? Sebagaimana di dalam syariat, ternyata besar dan kecilnya itu tergantung ya. Bisa jadi yang kecil itu justru gede besar sekali, malah kebalik, yang besar terlihat enteng dan tidak ada apa-apanya. Bisa seperti itu? Iya, bisa. Karena apa? Dikaji secara tasawuf. Makanya komentar daripada Ibnu Athaillah itu menjelaskan di dalam kitabnya, tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak pula berarti dosa itu besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Maka timbul pertanyaan, di situ ada keadilan Allah, ada fadlullah atau fadlilnya Allah. Apa keadilan Allah Subhanahu wa taala? Apa itu adil? Adil, iya, ya adil itu adil lah. Jadi yang namanya adil itu pelaksanaan hukum dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam keratonnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun bisa menentangnya, bisa menghalang-halanginya. Apabila Allah itu ya, sifat adil Allah itu dilaksanakan, maaf, pada orang yang Allah benci ya, pada seseorang itu, maka ketika orang itu sudah dibenci dengan Allah Subhanahu wa taala, batal semua kebaikannya ya, itu kebaikannya akan batal. Kemudian dosa yang kecil tadi akan apa? Menjadi sangat besar sekali. Karena apa? Allah benci kepada makhluk itu.
Tapi ketika dengan kacamata fadlilnya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, fadlullah, keutamaannya Allah, karunianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tak bisa dibalas oleh makhluk. Jadi apabila sifat fadlilnya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada pasukan zikir misalnya, maka apa? Maka hamba-hamba yang ada di pasukan zikir ini, ya, itu apa? Akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian berdosa, kalian bersalah sekalipun, bahkan kita di sini mungkin berlaku sesuatu dosa yang amat besar, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dan senang, dosa itu akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada yang tadi dikemukakan. Analoginya bagaimana? Ya, katakanlah kita perumpamanya di sini, ya. Di masjid ini tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang berbuat kegaduhan, tidak boleh main sepak bola misalnya, karena anak-anak biasa main sepak bola sini. Tidak boleh main sepak bola, itu aturannya oleh saya. Nah, kemudian di sini banyak orang ceritanya. Banyak orang itu, ada salah satu orang itu saya senangi, orang itu saya sukai. Bocah putih mumpluk orang. Disenangi. Ketika sudah disenangi tadi apa? Main bola ya los. Ya, ribut ya los. Senang malah kita. Takang berantakan gak beli disewoti. Kenapa? Senang. Analoginya seperti itu, ketika yang sang pengampu, yang pemilik itu sudah demen, walaupun dia salah, ya tetap ridho. Beda pasal ketika ada orang yang saya benci, ya, orang gawe apa-apa gak disewoti. Mana gak ada? Iya. Nah, makanya ya, itu adalah analogi yang simpelnya seperti itu. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW itu untuk memperkuat pasal ini, bahwasanya tidak ada dosa besar jika kita apa? Sertai dengan astagfirullahaladzim. Kita tobat pada Allah, minta ampunan pada Allah. Dosa beriring istighfar, itu tidak akan besar dosanya. Kemudian juga sebaliknya, dosa itu tidak dikatakan kecil bila mana kata Rasulullah SAW, dia kerjakan terus menerus, terus berdosa, jadi numpuk dosanya, jadi gede juga. Dan dengan ini Yahya bin Mu'adz juga itu berkomentar, dan komentarnya beliau dituangkan dalam sebuah doa yang sangat indah. Wahai Tuhanku, jika Engkau kasihan padaku, maka ampunilah daku. Jika Engkau murka padaku, maka akan sia-sia amal-amalku. Walaupun baik luar biasa, itu tidak akan ada gunanya di hadapanmu. Diperkuat oleh Syekh Asy-Syadzili, berdoa pula beliau, ya Rabb, semoga Engkau jadikan amal-amal jelekku, diulang, semoga Engkau jadikan amal-amal jelekku, dijadikan apa? Seperti amal jeleknya orang yang Kau cintai. Nah, jadi patokannya amal jelek seseorang tapi dicintai oleh Allah. Dan janganlah Kau jadikan amal baik kami, ya Allah, dijadikan seperti apa? Kebaikan orang yang Kau benci.
Jadi kuncinya ya Allah yang menentukan. Jadi kalau kita pengen dapat sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua? Maka kuncinya yuk sama-sama kita buka ma'rifat kita, buka kemakrifatan kita kepada Allah, kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Kita tambah erat, tambah dekat, insya Allah rahmat itu akan mendatangi kita. Dan biasanya cerminan daripada orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunianya itu akan memberikan suatu pandangan-pandangan rahmat kepada makhluknya. Pandangan-pandangannya itu penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi maka daripada itu yuk kita sama-sama ya dalam hari-hari ini buka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebarnya. Dengan apa? Dengan kita terus ya mengenali Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.